Perkenalkan, nama saya Fadila Suci Maulida, asal dari SMA Negeri 2 Bekasi, masuk jurusan BKUNJ melalui jalur SNMPTN. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alisanika, asal dari SMA Negeri 5 Depok, masuk BKUNJ dari jalur SBMPTN. Perkenalkan, nama saya Isro dari SMA Negeri 2 Kebumen, masuk jurusan BKUNJ melalui jalur mandiri. Jalur SNMPTN ini adalah jalur seleksi penerimaan mahasiswa untuk memasuki perguruan tinggi negeri dengan menggunakan nilai rapot. SBMPTN adalah seleksi bersama dengan tes tulis atau yang biasa disebut UTBK, ujian tulis berbasis komputer yang dilaksanakan setiap tahunnya. SBMPTN ini memberikan kesempatan bagi setiap lulusan tahun-tahun sebelumnya, maksimal 2 tahun sebelumnya, yang ingin mencoba kembali mendaftar di perguruan tinggi negeri. Jadi SBMPTN ini adalah seleksi bersama yang dilaksanakan oleh tahun kelulusan sekarang, tahun kelulusan sebelumnya, dan tahun kelulusan 2 tahun sebelumnya. Nah, ujian mandiri itu apa sih? Ujian mandiri yaitu jalur masuk ke perguruan negeri tinggi, di mana perguruan negeri tinggi ini mempunyai kebijakannya masing-masing. Bisa melalui jalur rapot, jalur tes, maupun menggunakan nilai SBM. Nah, untuk namanya pun setiap perguruan negeri tinggi mempunyai nama yang berbeda-beda. Untuk UNJ yaitu PEN Maba atau penerimaan mahasiswa baru. Strategi apa sih yang bisa dipersiapkan untuk masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN? Yang pertama ini mencari tahu informasi pendaftaran SNMPTN. Dulu saya mencari tahu pendaftaran SNMPTN ini melalui guru BK. Yang kedua, mempertahankan nilai rapot. Jadi karena jalur SNMPTN ini menggunakan nilai rapot, dari semester 1 saya sudah mempersiapkannya. Semester 2 dan semester 3 dan semester seterusnya saya mempertahankan nilai rapot sebaik mungkin agar nilai saya tidak turun dan tidak naik secara drastis. Yang ketiga, memantapkan pilihan program studi dan perguruan tinggi negeri agar nantinya ketika pendaftaran SNMPTN ini dibuka, saya sudah tidak bingung lagi untuk masuk perguruan tinggi negeri apa dan program studi apa. Yang terakhir, saya juga mencari tahu tentang SNMPTN ini melalui kakak kelas. Jadi strategi apa sih yang dipersiapkan untuk melalui jalur SBMPTN gitu ya? Jadi kalau saya sendiri gitu ya, jalur SBMPTN itu saya lalui dengan persiapan yang cukup matang dari kelas 12 awal. Jadi saya dari kelas 10 bahkan saya sudah menentukan saya mau kemana gitu, mau masuk ke jurusan pendidikan. Nah, karena jurusan pendidikan lebih umumnya di sosum, maka saya memilih sosum. Jadi saya sudah mempersiapkan belajar sosum walaupun saya dari IPA. Saya belajar sosum dari kelas 12 awal dengan buku-buku SBMPTN dan sebagainya. Jadi saya hanya fokus membahas sosum itu. Dan UN, waktu itu masih ada UN, jadi saya tidak terlalu fokus dengan UN, saya hanya fokus ke SBMPTN itu. Dan selanjutnya setelah mengetahui arah minat dan kemampuan diri tersebut, kamu bisa terus latihan dengan soal-soal dan sebagainya untuk ikut ujian tulis berbasis komputer untuk lulus SBMPTN. Dan setelah udah latihan, kamu juga perlu mencari nih info-info seputar prodi dari universitas impian yang kamu impikan gitu. Misalnya saya dari dari SMA Negeri 5 Depok ingin masuk UNJ gitu ya. Saya cari informasi-informasi terkait dengan UNJ gitu. Ada apa aja, ada prodi apa aja, ada prodi bahasa, ada prodi bimbingan konseling dan lain-lain. Jadi cari tahu seputar prodi dan universitas impian. Setelah tahu seperti itu, kamu juga perlu tahu nih timeline untuk ujiannya, untuk ujian tulis berbasis komputernya dan latihan segala macam. Jadi untuk menentukan strateginya apa sih kita mesti ngapain gitu selama masa senggang kelas 12 akhir hingga menuju SBMPTN atau ujian tulis berbasis komputer. Jadi setelah tahu timeline ujiannya, kamu bisa menentukan nih kamu perlu try out atau perlu latihan atau enggak, dan kapan aja perlu latihannya atau enggak gitu, seperti itu. Jadi perlu dicatat nih, jadi dalam menentukan kelulusan SBMPTN adalah dengan maksimalkan latihan untuk mengerjakan soal tersebut. Jadi kalau udah yakin mengerjakan soal tersebut pasti deh dijamin bisa lulus SBMPTN.
Nah, langkah apa sih yang bisa kalian tempuh untuk menyiapkan ujian mandiri tersebut? Yang pertama yaitu mencari informasi mengenai ujian mandiri yang diadakan, jadwal, prosedur, tata cara, maupun sampai hasil pengumuman akan berbeda antara satu PTN dengan PTN lainnya tergantung dengan kebijakan yang mereka miliki. Yang kedua yaitu mempersiapkan dokumen yang harus dibawa. Setiap PTN maupun perguruan negeri tinggi akan memiliki persyaratan dokumen yang berbeda-beda. Maka dalam hal ini kalian harus mengupdate informasi secara berkala. Yang ketiga yaitu belajar sesuai dengan materi yang diujikan. Ujian setiap PTN atau perguruan negeri tinggi akan berbeda-beda satu dengan lainnya. Metode maupun ujiannya juga akan berbeda-beda. Maka kalian harus update informasi yang ada dan selalu mencari tahu akan informasi-informasi yang penting untuk ujian mandiri yang diadakan suatu PTN tersebut. Untuk kalian yang sedang berusaha untuk masuk ke perguruan negeri tinggi yang favorit kalian, semangat ya, tetap berjuang. Untuk kalian para pejuang perguruan tinggi negeri, terus belajar, jangan lupa berdoa dan yakin kalau kalian bisa, tetap semangat. Terakhir nih, tips-tips khusus atau semangat gitu ya, mungkin buat teman-teman pejuang PTN termasuk di jalur SBMPTN. Mungkin banyak yang ngira banyak juga persaingan di SBMPTN gitu ya, tapi jangan bikin angka itu jadi sesuatu yang bikin kamu patah semangat gitu. Jadi latihan aja terus yang banyak, latihan kerjaan soal, latihan tryout, latihan dan sebagainya. Jadi biar kamu tahu tuh kapasitas diri kamu sebagaimana gitu, dan kamu bisa menentukan secara rasional kamu bisa masuk ke prodi atau program studi mana, jurusan di mana. Jadi kamu juga harus rasional gitu ya untuk memilih program studi dan jurusan gitu ya. Dari nilai-nilai tryout, wah kira-kira dari nilai segini bisa nggak ya kita masuk ke jurusan ini dan sebagainya. Kurang lebih sih kayak gitu. Semangat terus buat kalian yang sebagai pejuang PTN, terutama SBMPTN yang mungkin pernah mencoba tapi gagal, terus coba lagi gagal lagi, dan ini peluang terakhir. Tapi jangan pantang menyerah, terus berjuang, semangat terus. Jadi itu intinya, latihan soal dan rasional.